Marisa dan aku Lia. Kita yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Sebelum kita mulai, Kak Karisa kasih tahu dong apa sih tema podcast kita kali ini? Kira-kira tema podcast kita kali ini apa ya, Kak? Apa tuh? Apa enggak nih? Kasih tahu dong. Oke, teman-teman. Tema podcast kita kali ini yaitu tentang cyberbullying. Wow, tepuk tangan dong. Dari temanya aja udah bikin penasaran nih. Aku mau nanya nih, teman-teman yang nonton udah pada penasaran belum? Udah. Aku semakin penasaran dengan adanya narasumber pada podcast kali ini yang keren-keren, cantik-cantik banget nih. Pasti teman-teman yang nonton juga penasaran nih, siapa sih yang kita undang, nama mereka siapa. Biar nggak semakin penasaran, aku mau tanya dulu dari kakaknya, siapa sih Kak namanya, dari program studi apa, sama angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Uki Ulfa, biasa dipanggil Alfa, dari program studi ilmu hukum angkatan 2022. Halo Kak, selamat datang. Dari kakaknya? Oke, kenalin, nama lengkapku Maria Regina Putri Sinta. Panjang ya. Panjang banget emang. Aku biasa dipanggil Sika. Aku dari program studi psikologi angkatan 2022. Wow, salam kenal Kak Wajika. Oke, karena tadi kita udah perkenalan sama kedua narasumber kita kali ini, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya nih Kak Lia, aku mau bacain sekilas profil dari kedua narasumber kita kali ini, teman-teman. Jadi Kak Wajika ini adalah Duta Anak Kabupaten Ciberana tahun 2020 yang pernah menangani permasalahan terkait tentang cyberbullying pada anak. Sebelumnya aku mau nanya sebentar nih Kak Wajika. Kak Wajika ini kan pernah menangani permasalahan cyberbullying pada anak. Itu hanya cyberbullying aja atau pernah menangani permasalahan-permasalahan yang lain pada anak? Kebetulan waktu zamanku itu yang maraknya kan hoax ya, jadi kayak hoax juga. Terus mungkin kasus-kasus anak yang nggak berkaitan sama jaringan juga, karena kita kan belum anak yang menangani anak sekabupaten Ciberana. Jadi apapun masalah anak yang muncul dan dilaporkan pada kita kan. Oh, berarti banyak ya Kak? Jadi hanya cyberbullying pada anak aja ya Kak? Itu cuma salah satu. Keren ya. Mudah-mudah punya banyak pengalaman. Oke teman-teman, kita lanjut ke Kak Alfa ini. Kak Alfa adalah mahasiswa yang sangat super beraktif dalam bidang akademik. Karena Kak Alfa ini bukan hanya mahasiswa di Unika aja nih teman-teman, tapi juga tengah menempuh pendidikan di universitas lainnya. Kalau boleh tahu universitas mana nih Kak Alfa? Aku masih sekarang melanjutkan pendidikan di Undip, ambil kimia. Keren. Wah, keren ya pas ngomong kayak gini. Oke, selain aktif dalam bidang akademik, Kak Alfa juga sangat kritis dalam menyikapi permasalahan yang sedang marak. Salah satunya tentang cyberbullying. Betul nggak, Kak Alfa? Oke, dari kita lamaan nih, mending kita langsung aja mulai ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, aku mau nanya ke Kak Wajika dulu deh. Cyberbullying itu apa dan kenapa bisa terjadi sama saya? Oke, kalau secara gambarnya aja ya, cyberbullying di sendiri kan itu kayak dunia maya. Bullying kan penggunaan. Kalau secara gamblang diartikan ya pengguna dalam dunia maya. Tapi kalau secara spesifiknya, cyberbullying itu dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja pada beberapa orang, baik itu dapat terjadi kebencian, terus perolokan dan lain, baik itu dari teks, audio dan sebagainya, dan dilakukan di dunia digital. Tapi itu juga dilakukan dalam kurun waktu yang terus menerus berulang-ulang, sehingga korbannya juga merasakan tekanan atau adanya ancaman agresi. Kalau kenapa bisa terjadi sampai saat ini, menurutku yang pertama pasti karena adanya itu kemajuan teknologi yang terus menerus. Apalagi kan sekarang semua generasi ya sudah mulai digital. Apa-apa digunakan media sosial, apa-apa digunakan internet. Kalau menurutku kenapa terjadi? Oh, berarti cyberbullying ini terjadinya di media sosial ya Kak ya? Enggak cuma media sosial sih, mungkin juga platform chat, bahkan game online juga bisa. Kalau menurut Kak Alfa sendiri gimana? Kalau definisi cyberbullying sih menurutku sama ya. Maksudnya benar-benar suatu perundungan, tindakan agresi yang dilakukan di media, bisa media sosial atau platform digital apapun, benar tadi pokoknya platform digital apapun yang memiliki kayak kolom chat atau bisa memberikan pesan suara itu bisa jadi wadah untuk cyberbullying. Cuman kalau misalkan penyebab mungkin menekankan dua hal lain dari yang setelah yang disebutin oleh tadi narasumber kita sebelumnya, itu adalah
posisi seseorang, derajat seseorang misalkan antara ada tingkat dengan kakak tingkatnya misalkan, atau kemudian yang menjadi sorotan lagi adalah kemampuan kita untuk menjadi anonim di platform-platform digital, itu yang menyebabkan cukup marak. Berarti aku juga mau tanya dulu terkait dengan jawaban yang tadi disampaikan oleh Kak Alfa, paling banyak nih motif atau dorongan seorang bisa melakukan cyberbullying itu kira-kira apa? Motifnya, ada banyak sebetulnya. Pertama mungkin bisa disoroti juga dari bagaimana dia bergaul dengan peer groupnya, kemudian dia merasa bahwa ketika dia orang kan punya posisi itu karena ada yang dikendalikan. Ketika dia mengendalikan seseorang, dia ngerasa kayak, oh gue keren nih, oh gue punya oh gue punya kuasa, gue keren, oh gue bisa mengendalikan sesuatu. Atau mungkin juga tekanan di keluarganya, ketika di keluarga dia setiap kali tidak didengarkan oleh orang tuanya, tidak punya tempat untuk share dan lain sebagainya, akhirnya dia ingin menonjol di bidang lain, dimana ya akhirnya platform digital menjadi salah satu cara dia untuk menunjukkan bahwa gue ini punya sesuatu loh, gitu. Itu salah satu. Kalau dari Kak Wacika gimana? Kalau menurutku selain yang disebutnya sama Raya tadi, menurutku regulasi emosi sama kurangnya empati seseorang itu bisa motif untuk menyebabkan cyberbullying. Kenapa kayak gitu? Kita ambil contoh aja misalkan kita nih, kita memiliki regulasi emosi yang tinggi, terus kita melihat sesuatu konten apa yang kurang sesuai sama mungkin dalam diri kita apapun itu. Jadi kita dengan santainya, dengan gampangnya mengetik terus mengunggah kelucuan dan sebagainya. Itu kan juga contoh gampangnya. Seorang yang nggak bisa mengontrol emosinya dan sebagainya itu dengan mudahnya melakukan cyberbullying itu sendiri. Terus kurangnya empati kan gitu. Kalau misalkan orang nggak punya empati sama orang lain, nggak mikirin sama orang lain dan sebagainya, dia juga dengan gampang yang melakukan. Berarti banyak faktor ya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan cyberbullying, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Alfa dan Kak Wacika. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, situasi bagaimana yang akhirnya kita sadar kalau ternyata kita sendiri sudah jadi korban atau pelaku dari cyberbullying tersebut? Jadi Kak Wacika dulu. Kalau menurutku, aku sendiri ngertiin cyberbullying itu kapan kita merasa kita terjebak di dalam sana, saat kalau kamu bercanda sama aku, kita nggak ketawa bareng. Kalau kamu ketawa sendiri, ya berarti itu udah warning buat kita, kita kena bully nih atau gimana. Dan itu juga dilakukan secara terus-menerus, bukan 1-2 kali, tapi saat kamu udah negur orangnya dan itu terus-menerus terjadi, itu udah warning sendiri buat diri kita. Jadi kalau seharusnya orang bilang santai dong, aku cuma bercanda, kita jangan berperang, seharusnya itu kita ketawanya berdua. Kalau kita udah ketawanya, kalau mereka udah ketawa sendiri dan itu udah berdampak buruk atau bikin overthinking di kita, itu udah sesuatu yang bisa warning lah buat diri kita sendiri. Kalau dari Kak Alfa? Aku contoh dari mungkin orang yang melakukan cyberbullying ya, biasanya mereka kayak di secretive, jadi kayak mungkin apa tentang sosial media dan lain sebagainya tuh mulai menyembunyikan gitu. Terus kemudian dia punya account lebih dari satu, di mana dia memaintain account itu untuk melakukan bully terhadap entah itu siapapun gitu. Jadi ya perilaku yang dia di mana dia cenderung menyembunyikan atau cenderung kelompok tertentu doang. Tadi karena Wacika juga udah nyebutin gitu, kelompok tertentu doang, kelompok lu doang nih yang bisa ketawa, kelompok lu doang yang tahu gitu. Ada inside joke yang ketika gue gabung di sana kayak kok nggak nyambung ya, kok kayaknya gue merasa tersindir ya, tapi dia merasa kayak oh fine aja, lo aja yang lebay gitu. Berarti itu dari cara overthinkingnya seseorang aja ya? Kalau bukan cuma dari overthinking sih. Atau lingkup pertemanan juga, Kak? Maksudnya Kayak misalnya bercanda sama temennya. Nggak harus juga, karena kan bisa juga cyberbullying misalkan kita ngelakuin ke orang yang kita nggak tahu tapi dia mungkin public figure ya. Jadi kan itu bukan cuma di lingkungan pertemanan doang, cuman mungkin kalau misalkan bagi orang yang terbully, apa yang dia tunjukkan perilakunya ya mungkin kalau di lingkungan pertemanan jauh lebih bisa kelihatan ya, karena dia juga pasti secretive itu tapi dalam shape yang berbeda. Kalau yang pembulinya itu mungkin sosmednya dia di protect. Kalau misalkan si terbulinya biasanya cenderung kayak nggak bersemangat, nggak mau menunjukkan konten-konten lagi di sosial media, cenderung tidak mau berpendapat, cenderung
ya pendiam, malah jauh lebih pendiam. Dan itu saya rasa juga kalau misalkan dilihat dari public figure juga punya kecenderungan itu, tapi balik lagi apakah mereka bisa meregulasi itu. Dan kadang-kadang orang-orang tertentu yang terkena cyberbully kalau memang dia punya power kan bisa melawan itu, jadi cenderung aman-aman saja, tidak terlalu terlihat dampaknya seperti sebagaimana mungkin teman-teman di sekitar kampus yang bakalan jauh lebih ngedrop gitu kalau dibully secara cyber. Berarti kalau kini kan kita ngomongnya tentang cyberbullying ya di media sosial gitu, gimana kira-kira, ada nggak Kak cara menanganinya kalau lewat media sosial gitu? Kalau menurutku pribadi cara paling ampuh pertama ya jangan ditanggepin sih, karena kalau misalkan udah muncul chat yang whether itu hate comment atau apapun itu, ya kalau ditanggapin dia makin kayak oh gue punya salah nih gitu. Cuma yang jadi masalah setauku ya, sependek pengetahuanku ini, cyberbullying itu kan nggak cuman kayak menghujat lewat chat atau lewat misalkan voice note atau lewat apapun yang sifatnya cyber gitu, tapi bisa juga misalkan doxing. Doxing kan kita nggak tahu ya, kita nge-share misalkan data pribadi kita untuk katakanlah website tertentu, untuk ngisi website tertentu, data diri tertentu, tiba-tiba terpublish gitu karena website itu merasa memiliki data dan ya sudah dipublikasi saja gitu. Atau mungkin cyber stalking itu juga setahu saya bagian dari cyberbullying. Hal-hal yang seperti itu memang sulit untuk dihindari karena balik lagi kalau udah yang sifatnya digital itu bukan hanya peranan kita tapi peranan secara luas, bagaimana regulasi hukum itu berjalan, bagaimana orang-orang yang berada di media sosial seperti katakanlah TikTok atau Instagram itu kira-kira kalau ada aktivitas berlebihan dari satu orang untuk meminta satu orang kan biasanya dia kayak terblok gitu. Setahu kalau Instagram seperti itu, website juga sekarang seperti itu. Kemarin ada temanku kejadian dia banyak membuka ini cerita sedikit aja ya, jadi dia tuh suka banget parfum, dia sering banget nyari apa sih nosingnya parfum tuh seperti apa. Dia buka website itu dia bilang bisa sehari 5-6 kali saking dia keponya sama parfum. Akhirnya setelah 7 hari dia melakukan itu di-ban sama websitenya, tidak boleh membuka website itu selama 1x24 jam. Nah tapi kan tidak semua website atau sosial media itu memiliki regulasi yang seketat itu, dan apalagi ini informasinya kalau kayak TikTok, Instagram itu kan banyak sekali informasi personal yang di-share ke sana gitu. Jadi memang peranannya itu luas sekali, bukan hanya dari diri sendiri sih. Luar biasa ya. Kalau dari Kak Wajika sendiri gimana? Ini tadi di media sosial. Iya. Karena waktu itu aku kan ngurusinnya anak-anak ya. Jadi basic menanggapi anak-anak yang terkena cyberbullying itu pasti dari orang tuanya sendiri. Jadi kita menyadari bahwa kalau ibu bapak sudah memperbolehkan anak-anaknya memegang handphone dan mengakses media sosial, tentu ada konsekuensi di mana mereka harus istilahnya kayak nemenin gitu loh. Berarti harus mempertanggungjawabkan secara mengawasi anak-anaknya, dimana kayak kalau yang sudah terlanjur terkena ya kita simpelnya kita drop off dulu media sosialnya semua. Jadi anak itu diisolasikan lah istilahnya dari internet dan lain sebagainya. Terus juga penyembuhan pasca trauma itu yang juga penting bagi kita. Jadi kalau di media sosial sendiri kalau pada anak itu kita pertama dan utama tuh pasti dijauhkan dulu. Terus kayak gitu kita report akun-akun yang membuat dia kurang nyaman, karena dia benar tadi yang dibilang sama kakaknya, di semua media sosial setahu aku sekarang udah makin warning ya sama namanya cyberbullying. Jadi mereka udah punya fitur-fitur tersendiri buat penggunanya itu merasa nyaman menggunakan media sosial tersebut. Dan menurutku itu yang pertama dan utama bisa dilakukan oleh seorang yang cyberbullying itu. Oke, untuk aku mau nanya dari segi hukumnya ya Kak, adakah yang mengatur hukum mengenai para pelaku cyberbullying? Lalu, apakah ada hukum yang mengatur untuk melindungi para korban dari cyberbullying yang dialaminya? Kalau aku psikologi juga apa? kalau psikologinya sih, kalau hukumnya tuh sebenarnya nggak ada, tapi cuma waktu aku menjabat jadi duta anak itu yang berlaku masih UU ITE pasal 27 ayat 3 dan 4 kayaknya. Ya. Cuman di sana kita kesulitan karena itu penyebutannya cuma penyebaran nama baik dan ancaman. Jadi kalau sekedar bulian dan komenan-komenan hate comment gitu, kita kurang gimana ya bisa melakukan
lebih jauh tuh kurang bisa gitu karena kan tidak mengandung di unsur itu gitu sih. Mungkin kalau bisa Ya, jelasin. kalau misalkan KUHP sih, KUHP yang sekarang masih berlaku itu di pasal 310. Tapi kalau misalkan KUHP yang selanjutnya yang akan diberlakukan itu kalau nggak salah ada di pasal 433. Kemudian tadi disebutin juga di UU ITE itu di pasal 27. Tapi memang betul di UU ITE sendiri itu tidak ada pendefinisian atau pengelompokan cyberbullying secara spesifik, dan kemarin juga udah disebutin sama Bu Maci ya kalau nggak salah. Kalau misalkan mungkin memang keberatannya adalah kalau memang ditumplokin dalam satu undang-undang itu akan terlalu banyak sekali substansi yang harus diatur. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ya terpaksa merujuk lagi ke aturan-aturan lainnya. Misalkan kalau memang ada kaitannya dengan kejahatan seksual ya berarti ke undang-undang kekerasan seksual seperti itu. Tapi memang menurut saya pribadi sih harus ada ya katakanlah revisi gitu terhadap undang-undang karena memang belum ada definisi konkret mengenai apa itu cyberbullying sendiri gitu. Tapi memang sudah di-mention sih di dalam beberapa undang-undang seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nggak, pertanyaanku berikutnya nggak terlalu jauh-jauh seperti yang tadi dijelasin sama kakak berdua. Kira-kira kakak berdua ini pernah punya pengalaman nggak kayak ada yang ditangani secara hukum terkait dengan cyberbullying gitu? Terus misalnya orang tersebut udah dikeluarin tapi melakukan lagi tindakan cyberbullying, kira-kira ada nggak? Oke, kalau aku pengalaman secara langsung ini nggak ada, karena yang tadi aku sebutin kalau kita cuma dapat kasus perundungan yang ejek-ejekan dan lain sebagainya itu sulit untuk mengajukan ke dari yang lebih lanjut. Jadi kita sebagai forum anak hanya menangani ya udah sebagai forum aja. Jadi kita apa ya kayak dampingin adiknya, yaitu penyembuhan rasa trauma tadi. Paling cuma di sekitar itu aja. Tapi kalau menurutku pertanyaan yang kedua tadi, apakah kalau sudah dijerat itu terus melaporkan melakukan? Menurutku tergantung pribadinya masing-masing. Itu berperan penting di penyembuhan pasca trauma tadi. Kalau di pasca trauma dia tidak didampingi secara benar, dia tidak mendapat pendampingan yang benar, mungkin saja dia bisa menjadi pelaku. Karena kan dia merasa kayak gantian betul kayak gitu. Tapi kalau orang anak-anak yang udah mendapat pendampingan secara khusus dan dia mengerti apa yang harus dilakukan, mungkin dia tidak akan melakukan itu, tapi malah dia menjadi apa ya garda terdepan buat teman-temannya yang sedang mengalami itu. Jadi dia bisa jadi penyelamat teman-teman yang lainnya, terus dia bisa apa ya ngasih tahu teman-teman yang lainnya, jadi lebih positif lah. Dan itu dia nggak mungkin jadi pelaku dari diri sendiri karena dia udah tahu gimana dan dia udah ditangani dengan baik. Kalau dari ke apa? Nggak kalau sampai ke kasus hukum kayaknya lebih ke mengamati kali ya. Mungkin kayak kasusnya ya banyak lah pencemaran nama baik gitu kan di internet, atau mungkin yang terakhir lumayan viral tuh KKI nggak sih, itu juga lumayan viral. Itu agak kasihan sih jujur, itu menurutku konteksnya udah ke arah cyberbullying gitu. Cuman kalau misalkan di lingkungan pribadi mungkin iya dibilang ada sih beberapa temen gue yang mungkin nggak gitu suka dengan satu content creator tertentu atau artis tertentu itu constantly bukan mengkritik sih, jatuhnya menghujat gitu di TikTok misalkan gitu, dan itu terus-terusan gitu. Cuman mungkin ya karena dia hanya segelintir orang ya jadi tidak ditanggap, dibalik lagi, jadi tidak terbawa ke ranah hukum gitu. Cuman ya aku sudah banyak menyaksikan orang-orang yang kurang punya kendali emosi seperti yang tadi di-mention, akhirnya ya melakukan itu tanpa berpikir panjang gitu, instead of memberikan kritik. Kenapa harus memberikan kritik sih? Ya udah ngebully aja, kritiknya lebih gampang gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya sampai kalau misalnya udah ditangani secara hukum terus keluar, dia keluar tapi lakukan lagi nih. Ini konteksnya aku ngebahas dari yang ngebully terus masuk dijerat terus ngebully lagi ya. Kok kecenderungannya pasti sama sih kalau menurutku, karena menurutku orang mana aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi kebanyakan aturan-aturan pidana itu menurutku tidak merehabilitasi, makanya perlu adanya pendampingan secara psikologis dalam kasus apapun untuk memperbaiki perilaku seseorang. Karena pencuri, koruptor, apapun, pembuli ya akan tetap menjadi seperti itu ketika mereka tidak tahu di mana letak kesalahan mereka dan near empati, dan ya itu balik lagi ke psikologisnya. Jadi kalau tidak terbentuk dari psikologisnya ya
memang susah untuk Ya, diatur. susah untuk diatur, akan muncul lagi habit yang sama. Berarti pendampingan dan hal-hal terkait rehabilitasi itu penting ya Penting, untuk betul. hal seperti ini. Oke kak, ini kita udah mau ke pertanyaan terakhir ya. Tapi Ya. sebelum pertanyaan terakhir, adakah motivasi dari kakak untuk penonton di rumah agar bisa mencegah adanya perilaku cyberbullying di Indonesia? Kita Cika? Waduh, susah ya pertanyaannya yang ini. Motivasi. Motivasi loh. Teman-teman tolong didengarin ya. Ini penting soalnya. Motivasi. Kalau dari aku ya, biar nggak kena cyberbullying. Iya, biar. Oke. Kalau dari aku itu balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Kalau kalian memancing netizen untuk melakukan cyberbullying terhadap diri kalian, itu salah kalian sendiri. Jadi di media sosial bijak-bijaklah mengekspos diri kalian, mengekspos apapun itu. Jangan membuat percikan api Iya, untuk benar, melakukan benar. hal itu. Terus juga kalau memang sudah terjadi dan bagaimanapun kalian bisa melakukan hal-hal yang utama yang sudah dijelasin tadi sebelumnya. Itu aja sih. Dari aku. Berarti ini bijak ya bermedia sosial, orang itu nggak mungkin mengkritik atau komen-komen yang pedas gitu kalau kita nggak memberikan postingan-postingan yang sebenarnya Nge-trigger, iya gitu, apa percikan sih api. Aku nggak beda sih. iya. Tetaplah memberikan percikan api, guys. Menyala, Harus menyala ya. Menyala. Kalau apa? Karena gini loh, maksudku kayak kadang-kadang namanya orang itu di Indonesia tuh kritik itu sulit sekali untuk diapresiasi. Iya. Jadi ketika kita nge-posting sesuatu, nge-up sesuatu yang apalagi konteksnya mengkritisi, terus kayak bego lu, coba lu jadi dia gini Pasti gini ada gini. hujatannya, Kak. Iya, pasti ada hujatannya gitu. Maksudnya kayak lu kalau bisa jadi dia emang lu bisa ngelakuin itu. Loh kok jadi fallacy, kok Kayak jadi logical ujung-ujungnya fallacy gitu. ngebandingin Iya, ngebandingin dan kayak ngerasa kayak emang lu bisa ngelakuin apa gitu lah. Gak itu konteksnya gitu Iya. loh. Maksudnya kayak kita mengkritik, memang tugas kita mengkritik dan membangun itu Iya. dua hal yang berbeda dengan ilmu yang berbeda gitu loh. Jadi tetap kalau misalkan mau mengkritik atau memposting sesuatu, kalau bijak betul memang harus bijak gitu. Apa artinya kebijaksanaan di sini kalau aku mengartikannya adalah ketika kita sanggup, ketika kita mempublikasi sesuatu tuh harus sudah memikirkan potensi-potensi apa sih yang akan muncul dari Iya. apa yang kita posting gitu. Apakah itu mungkin bentuk kritik ataupun mungkin itu bentuk bully, dan bully seperti apa gitu. Mungkin kalau misalkan konteksnya beauty vlogger gitu, make upnya nggak suka atau apa, kayak badut lu gitu kan, mungkin kayak gitu gitu. Tapi buat orang-orang yang nggak kuat mental, sakit loh gitu, gue kayak badut gitu, dia kan cantik gitu. Maksudnya ya itu harus diantisipasi. Tapi ketika memang mereka udah punya mental yang build strong, ya menurutku fine saja, sah-sah saja gitu. Cuman memang balik lagi, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol yang ada di luar, jadi ya kuat-kuatkan mentalmu, kuat-kuatkan diri sendiri. Karena fisik menurutku ya memang stay dalam sosial media atau di platform digital saja gitu. Jadi menurutku selama dia tidak menanggapi atau kayak anggap aja itu lucu-lucuan atau mungkin part of it dijadikan bahan masukan dan kritik, bahwa misalkan kayak tadi konteksnya, oh lo kayak badut, oh mungkin emang beneran menor kali ya atau apa gitu, anggap aja itu lucu-lucuan, orang yang mau komentarnya kayak gitu, mulutnya aja pedes gitu loh. Lebih ke bagaimana cara dia menanggapi itu sih. Cuman balik lagi bebenah dirinya itu, kalau memang sudah mulai sadar ada perilaku menyimpang, saranku yang paling utama adalah tolong reach out psikiatri dan psikolog. Sekarang psikiatri sudah di backup oleh BPJS. Kalau kalian merasa membutuhkan bantuan, reach out, jangan diem. Itu bisa di note ya teman-teman. Jangan takut dijudge. Kalau misalnya ada yang ngomong nanti sama psikolognya dijudge, sama psikiatrinya dijudge. Memang nyari psikolog sama psikiatri itu kayak nyari jodoh, susah. Aku juga ganti-ganti psikiatri berkali-kali, tapi konteksnya adalah ya namanya kita mau sembuh itu kan nggak sehari dua hari, apalagi trauma-trauma psikologis ya. Jadi yuk berjuang, yuk kamu nggak sendiri, yuk cerita yuk gitu loh. Jangan dipendam sendiri. Itu aja sih kalau menurutku. Kalau menurut Kak Watika gimana nih? Psikologi. Soalnya psikologi ya beda banget sama hukum. Kalau menurutku pesan-pesannya sih kayak udah semuanya tadi, kuatin diri, kalian gak bisa kontrol orang lain, jadi kontrol diri kalian, kontrol emosi regulasi emosi kalian, menjadi pesanku, kalau emang keluarga terdekat kalian atau teman-teman kalian ada yang terkena cyberbullying, sekarang dari kementerian banyak sekali akses-aksesnya bisa diakses.
tahu Kementerian Kesehatan juga ada webnya untuk kita ngelakuin itu. Terus kemudian PPPA PPKB itu perlindungan anak itu juga ada. Terus kalian juga bisa ke call centernya, aku lupa, TEPSA ya, TEPSA, telepon apa gitu, telepon sosial anak, telepon sosial anak apa namanya? Ya biasanya kayak gitu gitu sih aku yang ditanggapin. Oh pernah kayak gitu nggak diangkat, sekali diangkat dibully keren aja. Aduh, kalau itu nggak ikut ya? Pengalaman soalnya Saya itu nggak ikut ya? mohon maaf lembaga pemerintahan, mohon maaf saya tahu banyak yang diurus tapi tolong ditingkatkan lagi nih, banyak anak-anak Indonesia muda yang terkena mentalnya ini, maaf. Waktu itu soalnya aku apa namanya ngelapornya ke sana, kalau nggak salah 15.00.771 berapa tahun kan? Soalnya dulu sering ngelapornya gitu, aku agak lupa, boleh dicek ulang. Pokoknya semangat dan merasa sendiri benar tadi. Terus jangan takut buat cerita sama orang-orang sekitar kalian, karena itu juga agak PR ya nanti kalau udah jadi psikiatri mahal mbak. Kali BPJS Betul. salah-salah kalau lagi di cyberbully itu pintar-pintar ngumpulin bukti itu berpengaruh banget, apalagi kalau kalian mau meneruskan kan. Wih. Iya, iya, itu benar. Banduk minimal 2. Oke kalian, dari tadi kita udah dapat banyak banget nih ilmu-ilmu dan info-info yang bisa kita dapatkan dari kedua narasumber yang hebat kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Awacita dan ke Alfa karena udah nyempetin waktunya untuk bisa hadir dan ngobrol bareng kita di sini. Dan juga aku mau terima kasih ke teman-teman yang lagi nonton dari awal sampai akhir udah setia nontonin kita. Aku mau terima kasih banyak, jangan skip-skip ya guys. Iya, soalnya ini penting. Informasi ya. Informasi, soalnya ini semua penting guys. Dan buat kalian yang sekiranya masih ada pertanyaan tapi tidak terjawab, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, aku ada pantun nih. Kalau aku ngomong, kalian ngomongin cakep ya. Oke, susternya Jepong namanya suster ini cakep. Susternya Rafathar namanya Mbak Lala cakep. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.